Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Kabibi, dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai intercompany profit transaction. Untuk barang yang ditransfer adalah berupa obligasi. Pertama yang kita bahas adalah untuk transaksi downstream. Ya, contohnya di sini kita sama seperti pada video sebelumnya. Ini P memiliki 80% sahamnya S pada tahun 2016. Nah, dari transaksi ini muncul ekses yang tiap tahun akan dilakukan amortisasi sejumlah 5.000 berupa paten ya. Nah, terus berikutnya pada tanggal Januari 2017 ini P menjual obligasi dengan total parnya, nilai parnya adalah 1 juta. Dia totalnya dijual seharga 1.033.000 atau muncul premium sebesar 33.000. Nah, bunga kupon dari obligasi ini itu sebesar 10% dan dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Saat penerbitan, yieldnya P atau bunga pasar P sebesar 9%. Nah, ini jadi si P dia menjualnya di tahun 2017. Nah, setahun berikutnya pada tanggal 1 Januari 2018, S sebagai anak itu membeli 20% dari obligasi ini. Atau kalau kita lihat parnya berarti 200.000 ya yang dibeli ya. Nah, di sini si S ini membeli dengan rate 97,5% dan saat itu efektif interest rate untuk untuk obligasinya P adalah 11%. Oke, ini kondisi perusahaan ini. Dan berikutnya di tahun 2018 si S itu memiliki net income sebesar 100.000 dan dividen sebesar 50.000. Dan di tahun berikutnya net income-nya menjadi 200.000 dan dividen adalah 100.000. Jadi di sini S membeli obligasinya si P atau ini disebut sebagai transaksi downstream. Oke. Nah, atas transaksi ini ya pada buku besarnya si P itu akan mencatat di tahun 2017 pada saat penerbitan dia akan mencatat jurnalnya cash 1.033.000 pada bond payable 1.033.000. Terus berikutnya pada saat tanggal pembayaran bunga pertama itu pada tanggal 1 Juli dia akan mencatat adanya interest expense 46.485 dan cashnya yang dibayarkan adalah 50.000. Maka akan ada amortisasi sebesar 3515. Dan pada tanggal 1 Januari 2018 ya atau tanggal 31 Desember 2017 dia akan menjurnal interest expense-nya 46.327 dan amortisasi adalah 3673. Ini adalah tabel amortisasinya ya dengan suku bunga efektifnya 9%. Ini jumlahnya akan turun terus amortisasi premium. Oke. Nah, kemudian pada saat tanggal 1 Januari 2018, maaf, si S ini melakukan pembelian obligasi seharga 97,5. Maka si S akan menjurnal di jurnal umumnya itu adalah investment in bond payable sebesar 195.000 pada cash 195.000. Nah, maka di sini akan terjadi hubungan imbal balik ya antara induk dan anak pada transaksi obligasi ya. Jadi di sini si S ya ini memiliki investment in bond sejumlah 195, sementara si P ya di sini pada saat tanggal 1 Januari 2018 ini posisinya 1 Januari 2018 di sini. Nah, dia memiliki obligasi dengan dia memiliki
saldo buku book value obligasi sebesar $1.021.973. Tetapi jangan lupa ini adalah 100% obligasi. Sementara tadi si S membelinya 20% obligasinya si P. Maka kita harus memilah ya, akun yang resiprokal itu hanya 20% saja dari 1.021. Nah, di sini saya sudah membuat hitungan sendiri seandainya ini jumlahnya adalah 20%-nya di sini. Oke. Maka saat itu nilai obligasi yang resiprokal ya, nilai utang obligasi yang resiprokal itu hanya 20% dari 1.021 atau 205.162. Oke. Jadi saldo investasinya ada 195, sementara obligasinya, utang obligasinya ada 205. Maka nanti di sini akan terjadi jurnal eliminasi yang harus dilakukan seandainya pada saat itu juga perusahaan harus melakukan eliminasi ya, konsolidasi, maka kita harus menutup akun yang resiprokal. Pertama adalah bond payable sejumlah 20%-nya saldonya ini ya, saldonya si P tadi, atau sebesar 205.162 di debit. Sedangkan kreditnya adalah kita akan menutup investment in bond payable sebesar 195. Dan dari transaksi ini akan muncul selisih yang akan kita jurnal pada gain on constructive retirement on bond payable sebesar 162. Nah, kenapa dianggap gain pada transaksi ini? Nah, pada transaksi ini perusahaan ini memiliki utang sejumlah 205. Nah, tetapi ternyata perusahaan tadi melunasinya ya melalui anak, kurang lebih seperti itu bahasanya, melalui anak sebesar 195. Jadi punya utang 205 tetapi dilunasi dengan hanya mengeluarkan 195. Maka pada perusahaan konsolidasian ini dia harus melaporkan adanya gain dari pelunasan obligasi sebesar 10.162 ya. Ini akan diakui. Jadi nanti di laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 2018 ini itu akan muncul gain on constructive retirement on bond payable sebesar 10.162 karena peristiwa ini. Ya, jadi dia memiliki obligasi atau utang senilai 205, tetapi perusahaan ini ya, perusahaan konsolidasi, perusahaan besar ini ya, ada induk dan anak ini, dia hanya melunasi besar 195, maka akan terjadi gain. Nah, ini adalah jurnal eliminasi seandainya saat itu juga dilakukan konsolidasi. Nah, berikutnya bagaimana kalau perusahaan sudah melakukan transaksi berjalan selama 1 tahun? Maka nanti di tahun ini si P tadi selain menjurnal perolehan ini tadi ya, selain dia menjurnal perolehan ini ya, si P nanti akan menjurnal terkait pembukuan obligasi ya, itu adalah dia akan membayar cash 50.000 bond payable 383 ya pada tahun ini ya. Sedangkan si interest expense-nya akan diakui 46 ini. Terus berikutnya pada tanggal 31 Desember dia akan mengakui interest expense 45.898 dan bond payable 4.111 atau total interest expense-nya adalah 46 tambah 45 91 sekian ya, 91 sekian. Nah, sementara si S itu akan menjurnal, dia akan menerima pembayaran bunga sebesar 10.000, sementara interest expense-nya ya, interest expense yang dia akui itu adalah 10.725, maka dia akan mengamortisasi diskonnya ya, diskon pada investasinya sebesar 725. Dan pada Desember 2018 si S itu akan menjurnal cash dan interest income yang diakui adalah 10.756. Dia akan melakukan amortisasi sebesar 725
65. Nah, ini kita buat tabel amortisasi S seperti ini. Awalnya 195, terus diamortisasi 725 dan 765. Maka pada tanggal 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018 dia akan memiliki saldo sebesar 196.490. Ya, sementara jumlah interest revenue ini akan ada dari dua pembayaran itu sebesar 20.000 sekian. Oke, nanti akan ada di sebelahnya. Nah, sementara tadi adalah tabel amortisasi P yang 100% itu saldonya sekarang itu akan ada 1.017.962, tetapi ini 100%. Sementara total interest expense pada tahun 2018 itu adalah ini akan ada dari dua pembayaran ini. Akan ada dari dua pembayaran ini. Nah, 45.162 dan 45.989. Nah, tetapi ini 100%. Nah, seandainya kita 20% kan, ya, kita kalikan 20%, maka akan ketemu saldo pada tanggal 1 Januari utang obligasinya adalah 203.592. Sementara interest expense totalnya adalah dari dua pembayaran ini. Ya, pembayaran di tanggal 1 Juli 2018 dan 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2019. Ini ya. Nah, ini kita bandingkan akun-akun resipro yang ada, itu nanti akan ada dua ya. Itu adalah investasi obligasi dan utang obligasinya si P, dan nanti akan ada interest revenue-nya PS dan interest expense-nya si P. Nah, kalau kita tandingkan ya, bond payable ada 203 dan 196, maka akan ada selisih dari obligasi ya, dari obligasi dan investasinya sebesar 7.103. Sementara total interest expense-nya adalah 18.430. Nah, 18.430, sementara interest income-nya adalah 21.490 atau akan ada selisih 3.060. Nah, jumlah ini kalau kita totalkan, selisih obligasi dan juga selisih pada interest expense dan interest income itu akan menjadi 10.162. Maaf, ini ada selisih dari pembulatan ya. Yang kalau kita bulatkan akan menjadi 10.162. Jadi total selisihnya dari obligasi dan investasi dan juga total interest expense dan interest income adalah 10.162. Nah, jumlah ini akan sama dan harus sama dengan total ini gain on constructive retirement pada saat awal sekali perusahaan melakukan konsolidasi. Seandainya dikonsolidasikan langsung di 1 Januari ya, jumlahnya kan 10.162. Nah, jumlah ini harus sama dengan total jumlah selisih interest expense dan interest income ditambah dengan selisihnya bond payable dan selisih investment in bond payable. Oke. Jadi ini tanda positif ini menunjukkan interest income dikurangi interest expense. Ya. Oke, bisa dipahami. Jadi 10.000 ini jumlahnya harus sama dengan total selisih constructive retirement-nya. Gain dari constructive retirement 195 dikurang 205. Oke. Nah, maka nanti eliminasinya terkait dengan obligasi ini akan menjadi seperti ini. Yang pertama akan kita hapus bond payable dulu. Bond payable akan kita hapus 203 di sebelah saldo ini, dan kita juga akan menghapus investment in bond payable. Oke. Dan karena sekarang masih tahun yang sama seperti tahun pembeliannya yang dilakukan anak, atau istilahnya pelunasan yang dilakukan oleh anak ya, kalau dari sudut kaca eliminasi, maka kita masih akan mengakui adanya gain on constructive retirement on bond sebesar selisih ini sebesar 7.103.
Berikutnya yang akan kita jurnal setelah kita menjurnal bond dan investasi itu adalah kita akan menghapus interest income. Kita dapat sebesar 21.490 atau total dari 2 kali pembayaran tadi ya. Ini interest income 21.490 kita jurnal. Terus berikutnya yang kita kredit adalah interest expense sebesar 18.430 yang dari 2 pembayaran tadi. Oke, maka nanti akan ada selisih 3060 itu akan kita jurnal pada gain on constructive retirement. Jadi pada 2018 ini kita akan memiliki saldo gain on constructive retirement yang akan kita laporkan pada laporan laba rugi konsolidasi sebesar 7.103 dan 3.060, 7.103 dan 3.060 ya. Atau totalnya adalah 10.162 yang ini. Oke. Terus berikutnya, selain obligasi ini sendiri, selain eliminasi terkait obligasi, maka di tahun ini kita juga harus menghapuskan akun-akun resiprokal yang lain. Yang pertama adalah terkait obligasi ini. Tadi kan si induk menjurnal ada interest payable ya. Dan kemudian si anak menjurnal adanya maaf, ini harusnya bukan cash ya. Ini adalah interest ini adalah interest receivable. Oke. Ini interest receivable. Jadi bukan cash. Maka akun ini harus kita tutup ya di jurnal eliminasi yang kedua. Interest payable di debit, kreditnya pada interest receivable 10.000. Terus berikutnya kita melakukan amortisasi paten sebesar 5.000. Ya, terus berikutnya kita juga akan mengeliminasi dividen income. Ya, karena ini metode cost, maka yang kita eliminasi adalah dividen income pada dividen S. Terus berikutnya kita juga yang terakhir akan mengeliminasi adanya NCI expense, di mana NCI expense ini akan berasal dari yang pertama ya, kita mencarinya itu dari net income ya, net income sebesar tadi si anak mengumumkan net income sebesar 100.000 ya, 100.000, sementara nanti akan dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 5.000. Maka adjustednya akan menjadi 95.000. Nah, ini 95.000 akan kita kalikan dengan kepemilikannya NCI atau sebesar 20%, ketemunya 19.000. Nah, untuk transaksi ini ya, yang berasal dari obligasi ini tidak masuk ke perhitungan NCI karena ini adalah transaksi downstream. Jadi gain on constructive retirement ini itu adalah gain yang dimiliki oleh si induk, bukan dimiliki si anak, karena induk sebagai pihak yang berutang. Induk pihak yang berutang sebesar sekian ini tadi ya. Ya, utang yang resiprok tadi sebesar ini 203 ternyata dilunasi sama anak sebesar 196. Ini untuk investasinya ya. Atau kalau kita kembali lagi ke atas, tadi jumlahnya 205, utangnya dilunasi sebesar 195. Maka totalnya tahun ini kita harus mengakui gain dari konstruksi retirement sebesar 10.000 ini tadi. Ini adalah gainnya si induk, bukan gainnya si anak. Maka dia tidak berpengaruh di perhitungan NCI expense. Oke, yang berpengaruh hanya net income dan paten. Terus berikutnya, apabila kita menggunakan metode equity, ya kita menggunakan metode equity, maka sebelum kita membahas eliminasi, kita bahas transaksi-transaksi apa saja yang masuk ke jurnal umumnya. Nah, ini kalau ini yang jurnalnya P ini, yang di atas ini adalah terkait pembayaran bunga. Ya, pembayaran bunga yang dilakukan ini masih sama seperti yang metode cost tadi.
Nah, berikutnya yang berbeda adalah pada saat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan saldo investasinya. Oke, yang pertama ini adalah jurnal terkait dividen. Karena si B menerima dividen 40.000, maka akan berjurnal cash pada investment in S 40.000. Terus berikutnya terkait pengumuman net income, ya, ketika anak pengumuman net income, dia akan menjurnal investment in S pada income from S sebesar 80.000. Terus berikutnya pada saat amortisasi paten, si induk akan menjurnal income-nya di debit dikurang sebesar 4.000 dan akan mengurang investment in S sebesar 4.000. Nah, yang terkait dengan obligasi itu adalah pertama, ya, karena tahun ini tadi terjadi pelunasan obligasi, ya, terjadi pelunasan obligasi. Jadi si induk tadi memiliki obligasi dengan saldo totalnya berapa? 205 160 205 162, ya. 205 162. Nah, saat itu sama anak dilunasi dengan mengeluarkan sebesar 195.000. Nah, maka di sini perusahaan ini akan mengakui gain sebesar 10.162. Ya. Jadi si induk harus mengakui gain sebesar 10.162. Nah, gain ini akan diakui pada saat tanggal pelunasan. Jadi pada saat tanggal pelunasan si induk harus menjurnal adanya gain ini. Dan karena ini adalah transaksi downstream, maka dia tidak dibagi dengan orang lain, maka akan diakui semua. Jadi dari transaksi ini di jurnal investasinya, si induk akan menjurnal investment in S pada income from S sebesar 10.162. Ini pada tahun ini. Oke. Nah, dan yang kedua itu adalah jurnal yang mengurangi income-nya, ya, jurnal amortisasi income inilah. Oke. Itu adalah sebesar selisih antara interest expense, ya, interest expense dengan interest income. Oke, jadi nanti seandainya interest income-nya, ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan interest expense yang dibayarkan oleh si induk, maka selisih ini sebesar 3.000 ini akan diakui sebagai pengurang pendapatan bagi si induk. Oke, dia akan mengurang pendapatan. Maka nanti ini akan menjurnal income from S pada investment in S sebesar 3.000. Sekali lagi ini dia juga di jurnal semuanya 3.000 karena ini transaksi downstream. Jadi tidak dibagi dengan orang lain. Jadi semuanya akan dijurnal. Oke. Jadi jurnalnya di tahun ini yang untuk di jurnal investasi metode equity itu adalah pertama, kita akan mengakui adanya gain dari constructive retirement di pembukuan kita di investasi metode equity sebesar 10.000, dan di tahun ini kita juga akan mengurangi income karena ini selisih antara interest income dan interest expense yang dilakukan sebesar 3.060. Maka total income from S pada tahun ini akan menjadi 83.103. Nah, jadi jurnal yang eliminasi yang kita lakukan akan menjadi seperti ini. Untuk jurnal ini, jurnal eliminasi terkait investasi obligasi dan utang obligasinya nanti akan sama, ya. Bond payable, investment in bond payable pada gain on constructive retirement ini sama, ya. Terus berikutnya nanti interest payable, interest receivable sama, amortization expense pada paten juga sama, NCI expense sama. Yang berbeda adalah pada saat menghapus income. Kalau yang di metode cost tadi yang dihapus adalah dividend income, di sini yang dihapus adalah income from S sebesar dari 4 jurnal ini atau sebesar 83.103, ya, 83.103. Yang dikredit adalah dividen 40.000, maka selisihnya 43.103 akan menghapus investment in S. Oke. Ini untuk yang bond dengan metode equity yang downstream. Berikutnya kita kembali lagi ke metode cost, tetapi
kita akan lanjut kepada tahun berikutnya. Di tahun berikutnya atau tahun 2019, si induk akan menjurnal ya di metode cost ini ya. Jadi tidak ada penjurnalan terkait investasi. Maka jurnal yang dilakukan oleh induk itu adalah hanya interest expense pada cash ya, interest expense-nya 4588. Ini bentar, yang ini ya. 80808 pada cash. Jadi amortisasinya adalah 4192 yang ini. Itu di 1 Juli 2019 dan di 31 Desember 2019 dia akan menjurnal interest expense 45.062 dan interest payable-nya sekian. Maka amortisasinya adalah 4.380. Sementara si anak itu akan menjurnal interest menjurnal cash 10.000, interest income-nya 10.087 di sini ya. Yang di sini yang di sini 10.807. Jadi amortisasinya ada 807. Sementara di 31 Desember ini jurnalnya salah lagi ya. Kita akan menjurnal sama, itu adalah interest receivable sebesar 10.000, tapi interest income yang diakui sebesar di sini sebesar 10.851. Oke, maka akan ada amortisasi investasi sebesar 851. Nah, jumlah ini kalau kita jumlahkan, maka nanti saldo investasinya ini akan menjadi 198 ya. Sementara bond payable ada 1.9.390, ini 100%-nya, atau kalau kita kalikan 20% itu akan menjadi 201.878. Sementara investmentnya ada 198. Akan ada selisih sebesar 3.730 untuk selisih bond dan investasi. Sementara total interest expense-nya yang diakui ini akan menjadi total 2 kali pembayaran ini. Kalau di sini berarti 45 ditambah 808 ya. Ini kita 20% kan. Ini kalau malas membuat tabel ini langsung dikalikan aja ya, 20% ya total ini ya. Nah, ini di sini. Jadi ada 9.162 ditambah 914 atau jumlahnya 18.186. Oke, sementara interest income-nya ini akan menjadi 10.807 dan 10.851 atau jumlahnya 21.658. Akan ada selisih sebesar 3.373 atau kalau kita totalkan ya, selisih bond dan investasi dan juga selisih income dan expense ini akan menjadi 7.103. Nah, 7.103 ini ya, jumlah ini harus sama dengan saldo obligasi pada tahun sebelumnya. Dengan selisih obligasi dan investasi obligasi pada tahun 2018. Ya, di sini kita lihat adalah 7.103. Maka di tahun 2019 ya, jumlah ini dua ini itu harus sama dengan saldo selisihnya yang itu tadi 7.000 selisih obligasi dan investasi di tahun 2018. Oke. 7.103. Dan pada tahun berikutnya di tahun 2020 maka selisih penjumlahan antara selisih obligasi dan jumlah selisih interest expense dan interest income itu harus sama dengan ini, selisih investasi dan selisih obligasi di tahun 2019 3.000. Jadi di tahun 2020 total yang di sini ya, total jumlah selisihnya tadi itu harus sama dengan selisihnya investasi dan obligasi di tahun 2019.
Nah, dari selisih-selisih ini tadi ada dua selisih investasi dan obligasi dan juga selisih interest expense dan interest income. Ini kita akan menjurnal eliminasi di tahun 2019 seperti berikut. Kita akan hapus bondnya sebesar 201 ini. Berikutnya kita juga akan menghapus investment in bond payable sebesar 198 atau saldo yang ada pada tahun itu ya. Jadi kalau kita bandingkan di neraca sebelum konsolidasi, ini angka ini kita peroleh sekian. Dan selisihnya 3.730 ini akan kita hapus ke return earning. Ya, ke return earning. Jadi bukan di gain on constructive retirement. Kenapa? Karena di tahun ini tidak terjadi pelunasan obligasi. Pelunasan obligasi hanya terjadi di tahun 2018, jadi gain on constructive retirement hanya di jurnal atau hanya akan muncul di laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 2018. Pada tahun-tahun berikutnya dia hanya akan di jurnal ke return earning. Berikutnya untuk interest income itu akan dihapus seperti ini. Interest income sebesar 21.658 ya. Berikutnya interest expense-nya juga akan dihapus sebesar 18.286 dan selisihnya 3.373 akan dihapus ke return earning. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, kita juga akan menjurnal interest payable pada interest receivable 10.000. Terus jurnal yang keempat adalah amortisasi paten seperti tahun kemarin sebesar 5.000. Terus berikutnya dividen income pada dividennya S 80.000 sebesar yang diterima oleh pada periode itu ya. Terus pada tahun yang terakhir adalah NCI expense dengan perhitungan sama seperti tadi. Itu adalah dari net income sebesar 200.000 dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 5.000. Totalnya akan menjadi 195 yang kalau kita kalikan dengan 20% akan menjadi 39.000. Oke, jadi nanti akan menambah ke NCI saldonya sebesar 19.000. Ini untuk tahun kedua. Untuk tahun ketiga dan seterusnya kurang lebih seperti ini, tetapi nanti total jumlahnya ini ya, totalnya selisih bond dan total selisih interest expense ya, itu kalau sekarang jumlahnya adalah 7.003, maka di tahun depan totalnya hanya akan menjadi 3.730 saja. Nah, berikutnya untuk yang downstream ya. Sebelum kita bahas eliminasi, kita lihat di jurnal investasinya dulu. Ya, jurnalnya pertama adalah mengakui adanya dividen. Jurnalnya adalah cash pada investment in S 80.000. Terus berikutnya mengakui bagian net income-nya anak itu sebesar 160.000 ya, dari 200.000 ya tahun ini yang dibagikan, yang diumumkan. Jadi 160.000 pada income from S ya, investment in S pada income. Terus berikutnya income from S pada investment in S untuk amortisasi paten ya, sejumlah itu tadi 4.000. Dan yang terakhir, karena di tahun ini tidak ada gain on constructive retirement ya, maka di tahun ini jurnal yang ada itu hanyalah yang mengamortisasi gain itu tadi. Jadi gain di tahun kemarin, di tahun ini diamortisasi sejumlah selisih interest income dan interest expense. Karena tahun lalu itu gain dari pelunasan obligasi, maka di tahun-tahun berikutnya, di tahun pelunasan juga ya, dan di tahun-tahun berikutnya, maka gain itu akan diamortisasi sejumlah selisih interest income dan interest expense. Nah, di tahun ini jumlahnya adalah 373. Jadi mengurangi income pada investment in S di kredit sekian. Oke. Nah, maka saldo income from S yang berasal dari 3 jurnal ini akan menjadi 152.627. Berikutnya kita masuk ke jurnal eliminasi. Untuk jurnal nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 itu sama dengan soal pada jurnal pada metode cost. Maka
Yang berbeda adalah pada nomor 5 ketika menghapus income. Di sini yang kita hapus adalah income from S sebesar 152.632. Oke. Berikutnya kita akan mengkredit dividen sebesar 80.000, maka selisihnya sebesar 72.632 itu akan masuk ke investment in S 72.632. Oke, ini untuk metode equity, cuman beda di income from S. Income from S. Oke, kalau begitu sudah selesai video untuk pertemuan ini. Ya, cukup sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai intercompany profit transaction pada bond payable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.